Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Hidayatullah dengan NIM 2402010058. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Belanda terhadap Islam pada abad ke-20. Jadi, masuknya Islam ke Belanda bermula dari migrasi Muslim pada pertengahan abad ke-20 awalnya. Komunitas Muslim kecil berasal dari Indonesia, negara bekas jajahan Belanda yang baru merdeka saat itu, termasuk diantaranya tentara Maluku dari Hindia Belanda dengan jumlah sekitar 1.000 orang. Sebagian kecilnya beragama Islam. Mereka awalnya ditempatkan di penginapan sementara, namun kemudian menetap secara permanen. Selain itu, migrasi Muslim ke Belanda juga datang dari Suriname, negara jajahan Belanda lainnya, pada tahun 1960-an. Tenaga kerja asal Suriname bermigrasi ke Belanda dengan jumlah mencapai 5.500 orang pada tahun 1970-an. Dan puncaknya 30.000 orang pada tahun 1975. Seiring kemerdekaan Suriname, migrasi dari Turki dan Maroko juga berkontribusi pada pertumbuhan komunitas Muslim di Belanda. Dan pada saat itu dimulai dengan perjanjian tenaga kerja bilateral pada tahun 1964. Perjanjian ini menarik pekerja dari Turki dan kemudian dari negara non-Eropa seperti Maroko dan Afghanistan pada tahun 1969. Menurut Biro Statistik Pusat, Belanda pada tahun 1994 jumlah Muslim mencapai sekitar 3,7% dari populasi 15,3 juta jiwa, termasuk sekitar 6.000 Muslim Belanda asli pada tahun 2004. Persentase Muslim meningkat menjadi 5,8% pada Januari 2014. Jumlah Muslim di Belanda diperkirakan mencapai 945.000 orang, hampir 2 kali lipat dibandingkan pada tahun 1990-an. CBS memperkirakan bahwa jumlah ini akan terus meningkat dan mencapai 1 juta orang. Komunitas Muslim di Belanda mulai terbentuk setelah kedatangan imigrasi asal Indonesia pasca Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1945, di mana banyak dari mereka adalah mantan tentara Koninkrijk Nederlands Indisch Leger. Meskipun jumlah mereka hanya sekitar 1.000 orang, kontribusi mereka dalam pembentukan komunitas Muslim awal tidak terlalu signifikan. Namun, komunitas Muslim yang lebih besar muncul dengan kedatangan imigrasi asal Suriname pada tahun 1960-an, di mana jumlah mereka meningkat drastis dari 5.000 orang menjadi sekitar 30.000 orang pada tahun 1980-an, menjadikan mereka salah satu kelompok Muslim terbesar di Belanda pada saat itu. Selain itu juga, kelompok Ahmadiyah juga memainkan peran penting dalam pengenalan agama Islam di Belanda melalui dakwah dan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Belanda. Mereka mendirikan masjid pertama oleh komunitas Muslim, yaitu Masjid Mubarak pada tahun 1953.
yang menjadi salah satu langkah awal dalam pembentukan komunitas muslim yang lebih terorganisir di negara Belanda, di negara tersebut. Seiring berjalannya waktu, komunitas muslim di Belanda terus berkembang dengan berbagai kelompok etnis dan latar belakang yang berbeda. Termasuk imigran dari Maroko, Turki, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Pada tahun 1990-an, jumlah masjid di Belanda telah mencapai lebih dari 300, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam instruktur keagamaan untuk mendukung komunitas muslim yang semakin besar. Dengan demikian, sejarah komunitas muslim di Belanda mencerminkan dinamika, migrasi, dan integrasi yang kompleks serta kontribusi berbagai kelompok dalam membangun identitas Islam di Eropa. Nah, ada selanjutnya itu tentang pembahasan tentang tokoh penyebar agama Islam di Belanda. Abdul Wahid van Bommel adalah seorang tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Belanda pada saat itu. Ia lahir pada tanggal 16 April 1944 di Amsterdam. Ia awalnya bernama Wouter van Bommel dan berasal dari latar belakang keluarga Katolik. Setelah menjalani pencarian spiritual yang mendalam, ia memutuskan untuk memeluk Islam pada tahun 1986. Sejak itu Van Bommel mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Belanda. Ia aktif dalam berbagai kegiatan dakwah, termasuk mengadakan kuliah dan ceramah di banyak kota untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam. Abdul Wahid van Bommel juga berperan sebagai pemimpin organisasi Islam, termasuk Federasi Organisaties Muslim Nederland, yang kemudian diubah menjadi Islamische Informatie Centrum. Melalui organisasi ini, ia memperjuangkan hak-hak umat muslim di Belanda, termasuk hak untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penulis dan penerjemah, dengan banyak publikasi yang membahas berbagai aspek ajaran Islam dan etika dalam konteks modern. Pengaruh Abdul Wahid van Bommel terhadap persepsi masyarakat Belanda tentang Islam sangat signifikan. Ia berusaha membangun jembatan antara komunitas Muslim dan non-Muslim, serta memperjuangkan kesetaraan hak bagi umat Muslim. Meskipun kini telah pensiun dari aktivitas dakwahnya, kontribusinya tetap dikenang sebagai salah satu pilar penting dalam perkembangan komunitas Muslim di Belanda. Perkembangan Islam dalam politik sejak tahun 1990-an, jumlah masjid di Belanda meningkat pesat, mencerminkan pertumbuhan komunitas Muslim. Komunitas Muslim yang lebih terorganisir dan terlibat dalam aspek politik. Dengan meningkatnya jumlah umat Muslim, terdapat dorongan untuk lebih terlihat dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal, dan kelompok advokasi untuk mewakili kepentingan mereka. Perkembangan politik Islam di Belanda saat itu sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang kompleks. Dalam pemilihan umum terbaru, Partai untuk Kebebasan yang dipimpin oleh Geert Wilders, seorang politisi anti-Islam, meraih kemenangan signifikan dengan mendapatkan 37 kursi di
parlemen. Kemenangan ini mencerminkan meningkatnya ketidakputusan masyarakat terhadap isu migrasi dan kebijakan terkait Islam, meskipun Wilders sempat melunakkan retorika anti-Islamnya selama kampanye. Meskipun demikian, komunitas Muslim di Belanda yang terdiri dari sekitar 5% dari total populasi terus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan representasi dalam politik. Organisasi-organisasi Muslim seperti Federatie Organisaties Muslim Nederland dan Islamitische Informatie Centrum berperan dalam mewakili kepentingan umat Muslim dan memperjuangkan dialek antar agama. Di sisi lain, meskipun terdapat tantangan dari partai-partai sayap kanan yang mengusung kebijakan anti-Islam, komunitas Muslim tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Mereka berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat non-Muslim dan meningkatkan kesadaran tentang kontribusi positif Islam di Belanda. Dan juga kegiatan ini termasuk diskusi antar agama dan program pendidikan untuk generasi muda Muslim. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang signifikan dalam konteks politik saat ini, komunitas Muslim di Belanda terus beradaptasi dan berusaha untuk memperkuat posisi mereka di dalam masyarakat. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarnya dan terkhusus bagi saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.